Rekan-rekan, hari ini fokus kita adalah edukasi. Banyak nasabah muda yang mulai membuka rekening baru tapi belum paham cara mengelola saldo. Jadi Aurel Citra harus memberikan penjelasan ekstra. Oke, siap Bu Manajer. Siap, Bu. Apalagi kan terutama di fitur auto debit tabungan biar mereka lebih disiplin gitu ya. Iya. Aurel, kalau ada nasabah yang bingung soal limit transaksi, apa aku harus jelasin juga? Iya boleh ya Naila, apalagi kan di sini kan kecil-kecilan itu adalah kunci dari meja teller. Oke. Aku ngeliat deh, kok saldo aku sisa segini sih? Padahal baru kemarin lo aku cek pas gemes banget, diskonnya 70% doang. Bisa, ini tuh tetas kelima bulan ini. Kamu ke bank tuh mau cetak buku apa mau curhat sih? Aku mau dua-duanya. Halo. Halo Kak, atas nama siapa? Atas nama Kaisa, Kak. Ada keluhan apa Kak? Keluhannya kenapa ya Kak, uang saya tuh sering banget habis. Soal mau dicek apa? Oh ya udah boleh. Bentar ya Kak. Ini tuh bukan karena habis Kak, tapi di sini tercatat banyak banget transaksi di marketplace setiap jam 2 pagi. Ini satu reward ya Kak? Bukan soal reward sih Kak, lebih kayak mau memenuhi keinginan aku aja. Itu tuh harusnya ditabung Kak. Tuh, nabung tuh dari awal, bukan misalkan beli sisaan belanja. Kak, udah tolong kartu debit aku nggak bisa dikeluar tunai. Oh iya Upa, tunggu ya bentar, tenang dulu. Kita mau ngecek dulu ya pertama-tama. Oh ini bukan masalah di kartunya, tapi emang saldonya tuh udah menyentuh batas minimumnya gitu. Hah, mustahil. Baru minggu kemarin ayah kirim uang ke saya. Jajan boba 3 kali sehari, langganan game, nongkrong di kafe setiap sore. Kalau dihitung-hitung sih bisa buat bayar kos 1 bulan. Duh, aku gak kepikiran. Aku kira uangnya cukup-cukup aja. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mbak. Ada keperluan apa ke sini? Saya ingin mengembangkan usaha catering saya. Saya perlu bantuan untuk membeli alat oven dan juga alat vakum. Boleh dilihat dulu dokumen-dokumennya. Proposal Anda bagus Mbak Nasila. Arus kasnya sehat. Kami dari bagian tim analisis bukan cuma melihat angka, tapi juga konsistensi. Saya rekomendasikan ini ke Bu Dela ya. Aku denger obrolan kalian. Enak banget ya kalau ngajuin proposal aja bisa dapat uang segepok. Mbak, kalau aku ngajuin juga buat ngambil motor gaya-gayaan, boleh nggak? Pinjaman bank itu ada 2 Kaisa, produktif dan konsumtif. Kalau untuk Mbak Nasila, itu namanya investasi. Tapi kalau kamu untuk sekedar gaya hidup doang, jangan deh, itu nanti bakal ngejerat kamu di masa depan. Nasila, selamat ya, kredit usaha Anda disetujui. Gunakan alat ini untuk produksi, bukan untuk hal lain. Terima kasih ya Ibu, saya janji akan disiplin. Dan untuk adik-adik ini, bank bukan hanya tempat menaruh uang, tapi untuk masa depan kalian. Kalau kalian boros di masa sekarang, sama aja kalian sedang mencuri dari diri kalian di masa depan. Aku sadar sekarang. Mulai besok minum bobanya seminggu sekali aja deh. Aku juga sadar, kayaknya aku bakal uninstall aplikasi belanja deh. Minimal sampai bulan depan sih. Bagus, nanti aku ajarin cara bikin pos-pos anggaran di buku catatan ya. Hari ini aku belajar banyak, ternyata melayani nasabah itu juga soal memberi edukasi ya. Benar nih, keuangan harus sehat mulai dari pikiran yang sehat. Ingat, keinginan itu tidak terbatas, tapi sumber daya kita yang terbatas. Bijaklah mengelola uang, tentukan skala prioritas, dan raih masa depan yang gemilang. Lembaga keuangan atau bank memiliki wewenang untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk disimpan seperti tabungan dan menyalurkan melalui bentuk pinjaman dan juga kredit. Lembaga keuangan bank dibagi menjadi 3 bank. Yang pertama, ada Bank Sentral atau Bank Indonesia yang digunakan untuk menjaga kestabilan rupiah di Indonesia. Lalu,
Ada bank umum biasanya seperti Bank BRI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Lalu ada Bank Perekonomian Rakyat atau disebut juga BPR. Dia digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat lokal. Yang selanjutnya ada lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Yang pertama ada asuransi, yaitu perusahaan yang memberikan proteksi. Yang kedua ada pegadaian, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat. Yang ketiga ada lembaga pembiayaan atau leasing. Yang selanjutnya ada dana pensiun, pengelolaan keuangan untuk memberikan manfaat kepada karyawan yang sudah mencapai batas pensiun. Dan selanjutnya ada bursa efek, tempat berkumpulnya orang-orang yang membutuhkan dana. Peran utama lembaga keuangan. Lembaga keuangan memiliki peran krusial pada perputaran ekonomi pada suatu negara. Yang pertama ada pengalihan aset atau aset transmission, yaitu pemindahan dana kepada pihak yang kelebihan uang atau sulfur kepada pihak yang membutuhkan atau defisit. Yang kedua ada likuiditas, adalah memberikan keyakinan kepada nasabah bahwa mereka dapat mencairkan asetnya kembali kapan saja. Yang ketiga ada realokasi pendapatan, memungkinkan orang menyimpan sebagian pendapatan untuk kebutuhan masa depan. Yang keempat ada transaksi, mempermudah pembayaran dan pengiriman uang dengan sistem yang aman. Pengawasan di Indonesia. Seluruh aktivitas lembaga keuangan di Indonesia diawasi oleh dua lembaga utama, yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK, pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perusahaan, dan lembaga keuangan lainnya. yang kedua ada Bank Indonesia atau BI, fokus pada kestabilan nilai rupiah dan sistem pembayaran secara makro. Transaksi, apa aku harus jelasin juga? Itu ada dua, Kaisa. Sehat sekali. Kami di bagian analisis kredit bukan cuma melihat angka, tapi Abing baca banget. Ini bukan karena sering. Jajan boba 3 kali sehari. Apalagi? Bagus, nanti aku bikin. Oh iya, Ufa bentar ya. Pertama mau saya cek dulu. Oh ini gua. Nah, nggak jelas dah. di Indonesia, seluruh di